Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita sudah sampai di rahasia 5, yaitu berguru kepada kesalahan. Rahasia 5 ada di halaman 87. Oke, kita akan baca sampai di halaman 103. Rahasia 5. Berguru kepada kesalahan. Kesuksesan tidak hanya berangkat dari pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, melainkan juga pengetahuan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Pemahaman tentang apa yang tidak boleh dilakukan muncul dari pemahaman tentang prinsip-prinsip apa yang harus dilakukan. Salah mengambil keputusan adalah salah satu contoh sebuah peluang di mana kita bisa menciptakan situasi yang lebih baik dari situasi yang buruk. Tujuannya adalah untuk menganalisis kesalahan sedemikian rupa sehingga bisa bermanfaat untuk kita dan kita bisa menjadi lebih baik. Penting juga untuk berdamai dengan semua penyesalan dan kepahitan dan menemukan secerah harapan di ujung lorong. Mari kita kembali ke bisnis restoran untuk memahami hal ini. Satu contoh salah mengambil keputusan yang paling mudah diamati adalah ketika restoran yang sukses memutuskan untuk memperluasnya. Sejujurnya, sangat sedikit restoran yang tetap sukses begitu mereka membuat keputusan semacam ini. Hal yang sama terjadi pada banyak bisnis karena mereka tidak sadar akan kualitas apa yang sebelumnya telah membuahkan kesuksesan. Restoran Luigi Spaghetti sangat ramai. Ada cukup banyak meja dan taplak-taplak meja plastik di sana. Restoran itu berada di kawasan kota yang buruk, namun tetap memiliki daya tarik yang besar. Kemudian Luigi memutuskan untuk melakukan perluasan. Ketika toko sebelah disewakan, ia pun menyewanya. Ia duduk dengan pensil dan kertas, memperkirakan bahwa jika ia bisa menempatkan meja 2 kali lebih banyak, ia akan memiliki pelanggan 2 kali lebih banyak, dan ia mendapat untung 2 kali lipat. Maka ia mulai mengubah segalanya. Partisi antara restorannya dan ruang sebelah harus dihilangkan. Taplak meja plastik tidak lagi bisa diterima. Jika ia benar-benar ingin mempercepat bencana, ia memasang tulisan "ditutup untuk diperbaiki". Jika ia benar-benar ingin menghancurkan bisnisnya, itulah cara untuk mempercepatnya. Pastikan bahwa semua kebiasaan pelanggan yang datang ke sana pada malam-malam tertentu dalam seminggu terganggu, dan mereka terpaksa mencari restoran Italia lain tempat mereka bisa makan. Saya bisa pastikan mereka akan melakukannya. Luigi telah memaksa mereka keluar dan mereka akan kesal. Mereka akan kembali begitu restoran itu dibuka kembali hanya karena penasaran. Tapi anehnya, restoran itu tidak lagi sama. Kenapa? Suasana lama yang sudah akrab di hati mereka sirna. Suasana yang ramai, blak-blakan, informal, tempat orang bisa menyingsingkan lengan baju dan menjadi diri sendiri, tempat mereka tak perlu berdandan atau reservasi, itulah yang menarik mereka ke sana. Makanan di Luigi Spaghetti enak, cepat, dan murah. Untuk menutupi biaya perluasan, harga harus dinaikkan. Luigi meminjam banyak uang dengan bunga yang mencekik. Apa yang terjadi kepada para pelanggan lamanya? Ya, mereka pergi ke tempat lain karena hal yang paling menarik buat mereka sudah tidak ada. Ada sebuah tempat semacam itu di kota tempat saya tinggal. Semua penduduk nongkrong di restoran hebat
di bagian barat kota selama bertahun-tahun. Mereka memiliki meja dengan taplak kotak-kotak berwarna merah putih. Itu sangat informal. Tiba-tiba restoran itu ditutup untuk direnovasi. Ketika dibuka kembali, taplak meja merah putih nan legendaris itu menghilang. Suasana yang ramah dan santai berganti dengan kecepatan efisien ala restoran cepat saji. Benar, tempatnya lebih bersih. Benar, di sudut pandang estetik dan objektif, restoran itu tampil lebih keren. Tetapi, para pelanggan lama pergi ke tempat lain, merasa bahwa nilai mereka sebagai pelanggan telah menurun. Ketika melihat hal yang sama terjadi pada tempat kecil yang hebat itu, begitu beberapa surat kabar atau majalah menulis bahwa tempat itu adalah persinggahan yang sempurna bagi mobil-mobil travel, seluruh energi area itu berubah. Kota tempat saya tinggal mengalami perubahan seperti itu. Bertahun-tahun lalu, tempat itu terasa nyaman, santai, dan bersahabat. Orang bisa memakai jeans belel di mana saja. Harga segala sesuatu murah. Semua orang saling percaya. Kita bisa menguangkan cek tanpa harus meminta SIM. Ketika saya pertama kali pindah ke sana, seorang perempuan mengiklankan Volkswagen di koran seharga $5.000. Saya kemudian menghubunginya dan bertanya, "Bagaimana kondisinya?" Ia berkata, "Masih baik semuanya, Pak." Saya bertanya, "Apakah mobil ini pernah ada masalah?" Ia bilang, "Tidak." Saya kemudian mencoba mengendarainya dan berkata, "Oke, saya mau." Ia bersedia menerima cek pribadi dari negara bagian yang berbeda dari orang yang bahkan tidak mengenalnya. Kemudian ia bilang pada saya bahwa ia tidak memiliki BPKB karena masih mencicilnya. Bank yang memegang BPKB-nya yang bisa dikirimkan kepada saya. Ia menerima cek dari negara bagian yang berbeda dari orang tak dikenal seharga $5.000 dan menyerahkan mobilnya. Saya menerimanya tanpa BPKB, atau bahkan tanpa tahu apakah saya memiliki kepastian kepemilikan legal atas mobil itu. Saat itu, di ruang itu tak ada masalah, tak ada pertanyaan. Begitulah keadaannya, karena demikianlah orang-orangnya. Kemudian sebuah artikel besar tentang kota ini muncul di kolom finansial New York Times, menyatakan bahwa real estate di sini adalah investasi terbaik kedua di Amerika Serikat. Dalam waktu singkat, orang-orang datang ke sini dengan motivasi, cara, dan gaya hidup yang sama sekali berbeda. Mereka datang untuk mencari keuntungan, mengeksploitasi, dan mengkapitalisasi. Sekarang setiap orang harus menunjukkan SIM. Saya tak akan pernah memberi seseorang $5.000 tanpa BPKB. Tak ada yang akan menerima cek dari negara bagian yang berbeda dari orang tak dikenal. Integritas menghilang. Terjun bebas dalam mode mencari kesuksesan sebagai sesuatu di luar sana. Berharap itu adalah profit. Profit menjadi pembenaran untuk eksploitasi. Tak peduli berapa banyak uang yang ditunjukkan dalam sebuah transaksi pada level tersebut. Itu bukanlah kesuksesan yang sesungguhnya. Ketika sikap dan perasaan yang baik sirna, kesuksesan pun sirna. Ketika sikap dan perasaan yang baik sirna, kepercayaan, keyakinan, kepuasan, kesetiaan pelanggan, dan semua yang membuat hidup menjadi berharga pun sirna. Semuanya mengalami kemunduran. Sekarang kita harus mengunci pintu rumah kita.
Sekarang kita harus mengambil kunci mobil kita setelah diparkir. Jika kita tak mampu menjadi teman kehidupan dan sifat dasar manusia, tak ada jaminan dunia pun akan menjadi teman kita. Kembali ke restoran spaghetti. Apa yang harus dilakukan Luigi jika ia ingin memperluas usaha restorannya? Alih-alih memperluas apa yang sudah mencapai kesuksesan, dan dengan demikian menghancurkan semua elemen yang membuatnya sukses. Ia akan jauh lebih baik jika membuka cabang di kota lain atau di area lain di kotanya sendiri. Ia bisa saja memiliki Luigi Spaghetti di timur dan Luigi Spaghetti di barat. Tak perlu memperluas restorannya yang sudah sukses. Tetapi Luigi Spaghetti di barat harus tetap sama kualitasnya dengan sebelumnya. Jika tidak, semua pelanggannya akan mengunjunginya sekali dan tak akan pernah kembali lagi. Salah satu contoh terbaik dari prinsip ini adalah apa yang terjadi pada klub malam yang sangat terkenal di East Village di New York pada akhir 60-an dan awal 70-an. Klub malam itu paling tersohor di sana. Diskotik multimedia pertama dengan freestyle dan lampu sorotnya di bidang hiburan. Semua orang ingin pergi ke sana. Orang-orang berbaris di luar tatkala para seniman garda depan pergi ke sana. Andy Warhol dan orang-orang sekelasnya. Jelas klub itu tidak dibangun dengan banyak uang. Tempatnya di lantai atas dan menggunakan kanvas untuk latar belakang karena mereka tak mampu membeli yang lain. Namun justru itu yang benar-benar membuatnya sempurna. Tempatnya selalu dipenuhi pengunjung. Sebuah tempat yang lagi in yang perlu didatangi. Kemudian hal yang tak terhindarkan terjadi. Entah itu berpindah kepemilikan atau bagaimana, keputusan dibuat untuk memperbaikinya. Dan itu kesalahan fatal. Ditutup untuk renovasi, yang sepertinya butuh waktu selamanya. Jika ingatan saya tidak salah, butuh waktu beberapa bulan sebelum dibuka kembali. Benar saja, kanvas yang dilukis dengan tangan itu sekarang menjadi dinding alabaster licin dengan permukaan melengkung dan ultra modern. Semua orang kembali untuk melihat seperti apa jadinya tempat favorit mereka. Namun setelah itu mereka kapok ke sana lagi. Permukaan dinding melengkung dan halus dan mengkilap benar-benar merubah akustika. Suasana mistiknya hilang. Kualitas-kualitas yang membuat tempat itu tak tertandingi sekarang tengah dieksploitasi. Bahkan tanpa tahu detailnya, semua orang tahu bahwa itulah yang terjadi. Hanya sedikit yang mampir ke sana lagi. Prinsipnya di sini adalah ketika kita menjadi seorang pemenang, kita harus bertahan dengan itu dan tidak serakah. Mereka yang hanya fokus pada margin keuntungan sering kehilangan hal itu. Apakah contoh-contoh itu berarti kita seharusnya tidak melakukan perbaikan atau peningkatan usaha? Tentu saja tidak. Ini adalah masalah mengetahui apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Yang harus diperbaiki adalah apa yang telah berfungsi dengan baik sehingga menjadi lebih baik. Ini berarti mengendarai dan mengarahkan kuda ke arah yang sudah dituju. Fakta bahwa kita pemain polo yang baik tidak membuat kita memenangkan lomba pacuan kuda. Itu dua permainan yang berbeda. Tidak apa-apa untuk belajar menjadi seorang joki, tetapi janganlah mengacaukan permainan polo yang telah Anda kuasai dengan baik. Lihatlah semua mobil luar biasa yang diproduksi Detroit selama bertahun-tahun.
Di mana mobil-mobil itu sekarang? Mereka memiliki sebuah desain mobil yang menjadikannya khas dan top, hingga mereka memutuskan untuk merubah desainnya. Lincoln Continental 1946 misalnya, anggun, ramping, bersih, dan memukau saat itu. Lihatlah mobil-mobil dengan nama yang sama yang keluar selama bertahun-tahun sejak itu. Semuanya tidak sama. Motif pemasaran di balik perubahan konstan dalam desain mobil begitu jelas bagi semua orang sehingga itu terlihat lucu. Mempertahankan hal yang telah usang menjadi bagian dari desain baru adalah salah satu alasan mengapa Detroit berjuang mati-matian untuk bertahan. Apapun yang kita beli akan menjadi usang dalam setahun. Mereka berpikir bisa meraup keuntungan besar dari strategi itu. Sebenarnya mereka mengalami kerugian besar. Jika kita tahu gaya mobil kita tetap bertahan selama bertahun-tahun mendatang, kita akan rela mengeluarkan banyak untuknya. Kita akan rela mengeluarkan banyak biaya untuk suku cadang pengganti. Dalam kurung, saya mengerti keuntungan pada suku cadang lebih tinggi daripada mobil baru. Lihatlah harga-harga mobil klasik. Jika desain itu sepadan dengan harga yang tinggi, mengapa Detroit tidak mempertahankan desain klasiknya? Tanyakan pada mereka. Saya yakin komputer mereka memiliki alasan untuk apa yang mereka lakukan. Apa yang menyelamatkan Chrysler dari keterpurukannya? Gebrakan-gebrakan Lee Iacocca kalah yang menyebabnya. Apakah pengetahuan tentang pemasaran atau pengetahuannya tentang mekanika atau pengetahuannya tentang investasi yang membuatnya sukses? Apa yang berbeda? Publik tahu bahwa Chrysler adalah perusahaan yang berbeda ketika Iacocca memimpinnya pada tahun 1980-an. Seperti Edi Baza dari supermarket Bashas, ada orang yang berbeda yang bertanggung jawab. Seluruh perusahaan berubah menjadi lebih baik. Apapun yang dilakukan Iacocca adalah konsekuensi dari siapa dirinya. Manifestasi dari siapa dirinya. Sepertinya yang kita katakan sebelumnya, power berada di dalam kehadiran, presence. Power berada di dalam karisma. Power eksis ketika kita menjadi sebuah cara tertentu. Selain sikap yang terlalu ambisius, ekspansi yang tidak bijaksana dan keserakahan, hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam kesuksesan adalah kebanggaan atau pride. Salah mengambil keputusan sering terjadi ketika keunggulan kita dipuji oleh dunia dan kita membiarkan diri kita takabur. Perhatian bagi kenyamanan dan kesenangan pelanggan sekarang menjadi ketidakpedulian. Kita tak lagi bisa direcoki oleh pelanggan karena kita merasa penting. Itu terjadi begitu gamblang pada banyak selebriti di dunia hiburan. Obat-obatan, alkohol, dan pada akhirnya overdosis hanyalah gejala dari apa yang telah terjadi. Mereka tak bisa mengatasinya. Jaminan kesuksesan adalah pengetahuan batin bahwa kesuksesan adalah konsekuensi dari kesadaran Anda tentang sifat dasar manusia yang bukan milik Anda sebagai individu. Ini membuat Anda memiliki kerendahan hati yang Anda butuhkan untuk bertahan dari godaan kesuksesan. Itulah ujian yang sesungguhnya. Salah satu ujian terbesar di dunia. Jangan biarkan ego Anda merusak dan mengeksploitasi apa yang menjadi sumber pesona Anda. Rasa syukur adalah salah satu pertahanan terbaik.
Jika Anda menyadari bakat Anda dan sekarang bakat itu membuat Anda sukses, bersyukurlah untuk itu. Bersyukurlah dan berusahalah untuk berbagi kesuksesan dengan orang lain daripada memamerkannya dengan penuh kebanggaan. Dalam dunia orang-orang super sukses, mobil mahal tidak berarti apa-apa karena mereka bisa membelinya. Namun, di dunia orang-orang yang bernafsu untuk sukses, mobil mahal adalah suatu keharusan. Sepertinya mereka masih merasa terobsesi untuk membuktikannya. Kesuksesan sejati memunculkan kondisi batin sedemikian rupa sehingga mereka tak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Mereka tak perlu membuat orang terkesan. Jika orang lain terkesan, itu bagus. Tentu saja, tepuk tangan orang-orang adalah kesenangan yang wajar dan seringkali memberikan suntikan energi. Karena tidak menyadari bahwa kesuksesan terkait erat dengan sifat dasar manusia daripada uang pelanggan, Coca-Cola mengeluarkan New Coke dengan mengubah formula asli minuman mereka. Dan itu menjadikannya salah satu kesalahan paling mengesankan dalam sejarah dunia bisnis. Coca-Cola adalah salah satu perusahaan paling sukses di era modern dengan citra mereka menjadi sangat ternoda. Mereka benar-benar salah mengambil langkah. Citra Coca-Cola yang nyaman, aman, dan familiar sebagai bagian dari cara hidup orang Amerika tiba-tiba rusak oleh keputusan perusahaan dan mengabaikan terhadap sifat dasar manusia dan hubungan kemanusiaan. Apapun yang dikatakan komputer mereka kepada para eksekutif tentang langkah-langkah yang harus diambil, kita harus ingat bahwa komputer tidak memiliki perasaan. Komputer tidak memiliki sifat dasar manusia. Ia hanya berurusan dengan angka. Kita semua tahu bahwa Coca-Cola harus mencoba menutupi kerugiannya dan melakukan upaya apapun untuk mendapatkan kembali citra yang teguh dan kesetiaan publik. Tetapi kita semua marah karena sesuatu dalam kemanusiaan kita dilanggar, bukan karena kualitas atau ketersediaan atau harga produk. Kita marah karena kita merasa telah dimanipulasi, dieksploitasi, dan dipermainkan. Perusahaan melakukan sesuatu yang seharusnya tak perlu dilakukan. Martabat kita sebagai manusia telah dilanggar. Beberapa hal tak ternilai harganya, dan orang yang tak akan memaafkan mereka yang melanggarnya. Kepercayaan mereka adalah beberapa di antaranya. Apa yang dilakukan Coca-Cola kemudian? Yang perlu dipuji, para eksekutif mereka mendengarkan dan menanggapi protes publik. Setelah hanya beberapa bulan, Coca-Cola kembali ke produk lamanya. Keputusan itu diliput oleh media-media besar. Lebih dari 30.000 telepon masuk ke perusahaan untuk memuji keputusan itu. Merek Coca-Cola kembali berkibar. Kepercayaan pelanggan berhasil dipulihkan. Kita tak bisa membodohi masyarakat dengan lip service. Ketika kita salah mengambil keputusan, satu cara untuk memperbaikinya adalah melalui kejujuran. Menegakkan kembali integritas dan kredibilitas dilakukan dengan mengakui kesalahan secara terbuka ketika kita membuat kesalahan. Akibatnya, kita menunjukkan perubahan hati yang tulus kepada dunia. Dunia akan memaafkan kita. Setiap orang membuat kesalahan. Kesalahan bukanlah penyebab kegagalan. Hanyalah batu loncatan yang mendefinisikan apa yang tidak selaras, lalu memperbaikinya,
dan melewatinya menuju level yang lebih tinggi. Kita bisa menjadi pecundang atau pemenang, tergantung bagaimana kita menangani kesalahan. Sebaliknya, itu harus dilakukan secara tulus agar orang lain bisa belajar dari pengalaman kita. Mereka akan berterima kasih kepada kita untuk hal itu, dan kita akan memperbaiki kredibilitas kita di mata mereka. Di bidang olahraga, di arena selebriti, atau di area manapun dari usaha manusia, semua orang bertepuk tangan dan berdiri di belakang orang yang berniat bangkit kembali atau setidaknya mencobanya. Mereka sudah memenangkan 50% permainan hanya dengan menunjukkan kesediaan untuk melakukannya. Dunia akan memberikan respek kepada siapapun yang mau mengambil kesempatan untuk bangkit kembali. Karena mereka tahu hidup ini sebuah pertaruhan. Mereka tahu resiko apa yang terjadi jika melakukannya. Tak ada ganjaran untuk orang yang dipenuhi rasa bersalah dan malu yang tak berkesudahan. Itu hanyalah tindakan narsistik yang menyiksa diri sendiri. Orang-orang akan merasa kasihan pada orang seperti itu, tetapi mereka tak akan memberikan respek. Bisakah kita kembali kepada kesuksesan ketika kita benar-benar salah melangkah? Tentu saja. Ada banyak pebisnis sukses yang meraih dan kehilangan banyak kekayaan dalam hidup mereka. Kita semua memiliki gaya belajar yang berbeda. Beberapa orang baru akan tahu di mana lubang selokan berada ketika sudah terperosok ke dalamnya. Itu gaya belajar mereka dan tak ada yang salah dengannya. Setidaknya ketika mereka mengalaminya dengan cara itu, mereka memiliki pengalaman dan pemahaman itu secara permanen. Kemungkinan untuk terperosok lagi sudah sangat tidak mungkin. Nilai dari sebuah kesalahan besar yang kita lakukan di masa lalu adalah kesalahan itu memungkinkan kita mengambil hikmahnya darinya dan pengetahuan untuk tidak mengulanginya. Dari contoh-contoh bab ini jelas bahwa power berasal dari sikap yang baik, dan sikap yang baik terkait dengan citra. Jadi kita menghancurkan sikap yang baik, kita menghancurkan citra kita, dan kesuksesan sejati jauh dari jangkauan. Dalam bermanuver secara sukses di dunia, saya selalu memberikan nilai besar pada peningkatan kredit atau kredit rating ketimbang pada uang tunai atau modal. Uang tunai atau modal datang dan pergi. Peningkatan kredit bertahan lama. Jika kita memiliki peringkat kredit yang bagus, kita bisa mengajukan permohonan kredit pada bank dan kita bisa keluar dari kesulitan serta memiliki cukup waktu untuk melakukan sesuatu. Dan dengan waktu itu, ada banyak cara untuk menghadapinya. Kekuatan finansial berasal dari kredit. Saya tidak terkesan dengan berapa banyak uang yang dimiliki orang dalam bisnis, tetapi berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan. Yang menghasilkan uang adalah integritas, reputasi, nilai, dan aset. Saya membelanjakan banyak uang untuk usaha-usaha besar, bahkan tanpa harus memiliki kontrak. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa kontrak sama bagusnya dengan kertas tempat menuliskan kontrak itu. Maksudnya adalah nilai kontrak itu benar-benar didasarkan pada integritas seseorang yang menjalankan bisnis dengan kita. Jika ia tidak memiliki integritas yang cukup, tak seharusnya kita berbisnis dengannya sejak semula. Jika satu-satunya alasan ia berlaku jujur pada kita adalah
Karena takut dituntut di pengadilan, kita tak perlu berbisnis dengannya. Jika kita benar-benar pribadi yang sukses, nilai kita di mata orang berasal dari sebuah dimensi di mana mereka secara otomatis melihat aura kesuksesan itu, sehingga mereka mau memberikan pinjaman pada kita. Penjelasan untuk hal ini adalah yang serupa akan saling menarik. Yang serupa akan saling menarik. Kita menarik orang-orang yang memiliki sifat serupa ke dalam lingkaran hidup kita. Orang-orang yang memiliki integritas kuat cenderung saling bertemu dan bekerja sama. Hanya seorang pemenang yang bisa benar-benar mengenali pemenang lainnya. Untuk contoh terakhir, mari kita melihat salah satu kesalahan terbesar abad ini, beserta seluruh prinsip yang bertanggung jawab atas pemulihannya. Itulah kisah Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Jepang bangkit dari kekalahan besar, bangkit dari aib yang tak terkira, bangkit dari rasa malu yang paling dalam di negara yang sangat menekankan kehormatan dan kebanggaan, menciptakan hinaan terbesar, kekalahan, dan kejatuhan. Tak ada yang lebih buruk dari Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Bukan hanya itu, orang-orang Jepang ditangkap dan dipenjara di Amerika Serikat. Barang-barang mereka disita. Mereka diperlakukan sebagai musuh, terlepas dari kenyataan bahwa mayoritas dari mereka sudah menjadi penduduk Amerika yang loyal. Mereka memiliki ras dan warna kulit yang berbeda, yang tidak menguntungkan posisi mereka. Mereka adalah fokus kebencian nasional. Mereka adalah contoh terbaik dari kehancuran. Betapa besar bencana yang mereka alami, belum lagi kematian ratusan ribu orang dalam ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Bagaimana dengan level perdagangan? Sebelum Perang Dunia II, Made in Japan adalah lelucon. Yang terbayang dari kata-kata itu adalah barang imitasi murahan. Itu berarti orang tidak mau mengeluarkan banyak uang untuk barang buatan Jepang. Apa yang terjadi saat ini? Sekarang Made in Japan adalah produk unggulan. Saya sendiri tak akan mendapatkan sesuatu yang kurang dari Sony ketika membeli TV. Jepang sekarang kembali menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Struktur korporasi dan gaya bisnis mereka dipelajari oleh para ahli di seluruh dunia. Jepang telah melakukan comeback tercepat dalam catatan sejarah. Sebagai sebuah komunitas mereka sukses. Sebagai sebuah bangsa mereka super sukses. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka berani jujur. Secara terbuka mereka mengakui kesalahannya. Mereka berbagi penderitaan mereka dengan dunia. Mereka tidak mencoba berpura-pura atau menutup-nutupinya. Kita semua tahu mereka tengah mengambil pelajaran dari bencana yang sangat menyakitkan. Kesediaan mereka untuk melakukan sesuatu yang sangat sulit untuk menghadapinya, untuk jujur, untuk mengaku, dan untuk mengambil hikmah dari peristiwa pahit di masa lalu agar bisa bangkit kembali. Kali ini, dengan integritas yang berbeda adalah penting bagi kebangkitan mereka. Kali ini mereka berkomitmen pada prinsip yang berbeda. Mereka tidak mengabdikan diri pada kepongahan, melainkan pada keunggulan. Kata Jepang sekarang nyaris setara dengan keunggulan, komitmen pada kesempurnaan detail dan memanifestasikan diri dalam ketergantungan dunia pada produk-produknya.
dan tanggung jawab mereka dalam menyediakan suku cadang barang-barang buatannya. Ada kesadaran bahwa perubahan dalam desain produk berarti meningkatkan kualitas dalam produk tersebut, bukan sebagai manipulasi untuk membuat apa yang sudah kita miliki menjadi usang. Ketulenan dan legitimasi mereka dipertunjukkan. Demikianlah orang-orang sukses belajar dari kegagalan di masa lalu. Jepang adalah kesuksesan yang mengejutkan. Ia adalah negara yang benar-benar memulihkan powernya dan sekarang memiliki power yang lebih besar dari sebelumnya. Sebelumnya, ia berusaha mencapai posisi yang menonjol di dunia melalui force. Force gagal karena ia bukanlah power. Angkatan perang mewakili force. Ketika Jepang memiliki angkatan perang besar, sebetulnya ia melemah. Sebagai lawan individual, orang Jepang sangatlah tangguh. Seorang prajurit Jepang dalam pertarungan tangan kosong di hutan bukanlah orang yang ingin saya hadapi. Kita menghargai komitmen mereka sebagai individu. Fakta bahwa seorang kamikaze menerbangkan pesawatnya tepat ke salah satu kapal perang kita dan meledakkannya, mengorbankan nyawanya sendiri, membuat takut banyak orang. Seseorang dengan mentalitas rata-rata yang tidak memahami apa itu komitmen terhadap menganggap bahwa mereka orang-orang fanatik. Kekuatan kamikaze adalah komitmen mereka terhadap satu prinsip, untuk kemuliaan Tuhan dan Sang Kaisar. Pilot kamikaze memberikan segalanya untuk kemuliaan negaranya dan kehormatan Sang Kaisar. Akibatnya, ia adalah seorang prajurit yang tak terhentikan. Namun, karena motif dibaliknya tindakannya salah, Jepang pun tersuruk ke dalam jurang. Para prajurit mereka gagal disebabkan oleh kesalahan pemimpin di balik layar. Kita melihat prinsip-prinsip di mana Jepang dibangun kembali di atasnya. Kita melihat konsekuensi dari apa yang terjadi pada para pemimpin politik dan pelaku bisnis yang telah berbelok dari prinsip-prinsip mulia yang sudah terbukti keunggulannya. Mereka membayar harganya. Mereka terjatuh di hadapan dunia. Mereka tak lagi dipenggal oleh Kappa Algojo. Mereka dipenggal oleh media. Cara untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu adalah dengan melihat setiap kesalahan yang terjadi di dunia dan menganalisis prinsip-prinsip yang telah dilanggar. Ketika kita mengetahui hal itu, maka kita memiliki dasar yang sama sekali berbeda untuk mengambil keputusan. Menjual integritas demi kepentingan pribadi membuat kita kehilangan power. Berkomitmen secara penuh pada prinsip berarti mendapatkan kembali power kita meskipun tampaknya menyebabkan kerugian sementara. Kita bisa gagal dalam banyak bisnis, tetapi selama kita tidak menghancurkan integritas kita, banyak yang akan meminjamkan uang pada kita. Jika kita menjual integritas kita demi sejumlah uang, kita hanya akan bersenang-senang sejenak. Jika seluruh dunia bersedia memaafkan Jepang karena kesalahan besarnya, itu pula yang terjadi pada diri kita, asalkan kita mengikuti jalan yang sama menuju pemulihan. Salah satu hadiah besar Jepang bagi kita semua adalah mereka memberikan pelajaran berharga pada kita tentang cara menuju pemulihan kembali. Mereka telah menunjukkan pada kita semua sehingga kita bisa belajar dari mereka. Selesai di bab 5 berguru pada kepastian di halaman 103. Jumpa lagi di Sabtu depan pukul 19.00 di waktu yang sama dengan rahasia 6 integritas di halaman 105.
Oke, bagi sahabat-sahabat Mbak V yang terlambat mengikuti baca buku ini, bisa disimak kembali atau disaksikan melalui YouTube channel Mbak V Channel. Terima kasih, thank you, and I love you.